Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada waktu bulan Maulid yang lalu, saya ditakdirkan berkesempatan menerjemahkan. Sehingga setelah saya terjemahkan lalu jadi kitab dari risalah kecil. Dan yang saya ambil cuma ini aja, dalil-dalil bolehnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup itu saja sebagai pembukaan. Saya ingin membacakan muqaddimah dari kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sayyid Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Dzikrayat wa Munasabat. Begini kata-katanya: wa qabla an asrud al-adillah ala jawaz al-ihtifal bil Maulid asy-Syarif wal ijtima'i alayh, uhibbu an ubayyin al-masail al-atiyah. Ini kalau saya baca bahasa Arabnya juga terlalu lama ya. Jadi langsung terjemahnya saja. Begini terjemahnya: sebelum saya mengemukakan dalil-dalil kebolehan mengadakan perayaan Maulid Nabi yang mulia serta berkumpul untuknya, saya ingin menjelaskan masalah-masalah berikut. Pertama, sesungguhnya kita berkata bolehlah mengadakan perayaan Maulid Nabi yang mulia serta berkumpul untuk mendengarkan sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pujian-pujian yang diucapkan mengenai hak beliau, menyajikan makanan kepada hadirin serta ikhlas, serta idkhalus surur, artinya membuat gembira hati umat. Ini pertama. Kedua, sesungguhnya kita tidak mengatakan disunatkannya perayaan Maulid tersebut harus dilakukan pada suatu malam tertentu. Bahkan orang yang meyakini demikian, ia sungguh telah berbuat bid'ah di dalam agama. Karena mengingat atau menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan hati kita dengan beliau adalah wajib pada setiap waktu. Dan semua hati wajib terpenuhi dengan ingat kepada beliau. Ya, memang di dalam bulan kelahirannya mendorongnya lebih kuat, karena manusia sedang menghadap, berkumpul dan melahirkan perasaan yang melimpah dalam keterkaitan suatu zaman dengan yang lain. Artinya keterkaitan waktu beliau diperingati dengan waktu beliau dilahirkan, sehingga masa yang lewat dapat mereka ingat kembali dengan adanya peringatan yang sekarang, dan perasaan mereka menjadi pindah dari yang disaksikan sekarang kepada masa yang telah tiada, yakni masa kelahiran beliau. 3. Bahwasanya perkumpulan-perkumpulan ini adalah jembatan terbesar untuk dakwah atau mengajak manusia kepada Allah. Ia adalah kesempatan emas yang seyogyanya tidak boleh dilewatkan. Bahkan wajib atas para da'i dan para ulama
mengingatkan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan akhlaknya, adabnya, hal ihwalnya, sejarah perjalanannya, pergaulannya dan ibadahnya. Dan wajiblah memberi nasihat mereka dan memberi petunjuk mereka pada kebaikan dan kebahagiaan, serta memperkuat mereka terhadap bencana bid'ah, kejelekan dan fitnah-fitnah. Dan dengan anugerah Allah kami selalu berdakwah pada yang sedemikian itu, dan bersama-sama dalam hal tersebut, serta berkata kepada manusia, bukanlah yang dituju dengan perkumpulan-perkumpulan maulid ini hanya sekedar berkumpul pada lahirnya saja, tetapi ini adalah perantara yang mulia kepada tujuan yang mulia juga. Barang siapa yang tidak mengambil manfaat maulid ini sedikit pun untuk agamanya, maka dia diharamkan memperoleh kebaikan-kebaikan maulid yang mulia. Sekarang langsung nih, dalil-dalil kebolehan merayakan maulid Nabi. 1. Bahwa maulid Nabi yang mulia adalah ungkapan kegembiraan dan kesenangan kepada Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun telah mengambil manfaat dengan maulid ini. Dalam hadis Bukhari telah diterangkan telah datang keterangan bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya sebab telah membebaskan Thuwaibah, budak perempuannya, ketika budak tersebut memberi kabar gembira kepadanya, yaitu kelahiran Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hal tersebut, Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Damashqi berkata dalam bentuk syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Jika Abu Lahab ini seorang kafir yang telah dicela di dalam Al-Quran dengan surat Tabbat Yadahu, yang dia kekal di neraka, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Telah datang hadis bahwa pada hari Senin ia selalu diringankan siksanya karena pernah gembira dengan lahirnya Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Maka apakah dugaan kita terhadap hamba yang sepanjang umurnya ia bergembira dengan wujudnya Ahmad atau Nabi Muhammad, dan ia mati dalam keadaan bertauhid? Jadi sekali lagi, Abu Lahab saja yang pernah gembira, cuma gembira tok, karena dia belum tahu ya. Karena itu keponakannya, begitu lahir diceritakan dia gembira. Begitu gembiranya, budaknya yang cerita itu dibebaskan. Nah itu dibalas oleh Allah, walaupun tetap di neraka, tapi tiap-tiap hari Senin siksanya diringankan. Itu hadis yang menerangkan. Nah bagaimana kalau
Mudah-mudahan kita termasuk ya orang yang selama hidup bergembira dengan wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tidak bergembira dengan wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang kafir. Wajib kita bergembira. Ya. Lantas nomor 2, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan hari kelahirannya. Beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari tersebut atas nikmatnya yang terbesar dan anugerahnya, anugerah Allah ini kepada beliau, yang karena dengan wujud beliau ini berbahagialah setiap yang mewujud di dunia ini. Dan beliau mengagungkan pengagungan tersebut, dan beliau mengungkapkan pengagungan tersebut. Maaf ya, matanya kurang membaca, jadi maafkan dulu ya. Dan beliau mengungkapkan pengagungan tersebut dengan berpuasa, sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang puasa beliau pada hari Senin. Lantas beliau bersabda, pada hari itu aku telah dilahirkan, dan pada hari itu telah diturunkan wahyu pertama kepadaku. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam As-Sahih pada kitab As-Siyam. Jadi Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya itu, mensyukuri tentang hari kelahirannya itu dengan puasa. Nabi ditanya, kenapa beliau puasa? Jawabnya, fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Pada hari Senin itu juga wahyu pertama diturunkan kepadaku. Nah, jadi kesyukuran Nabi atas kelahirannya itu berbentuk puasa. Dengan ini diterangkan Nabi itu juga merayakan maulidnya, cuma bentuknya saja puasa. Ya, puasa Nabi ini berarti merayakan kelahiran beliau, hanya bentuknya berbeda, namun maknanya sama. Sekalipun peringatan tersebut berbentuk puasa, atau memberi makan, atau berkumpul dengan berzikir, atau membaca salawat kepada Nabi SAW, atau mendengarkan keterangan-keterangan tentang perangai-perangai beliau yang mulia, itu sama saja. Mana-mana yang ada pahalanya yang bisa dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat, itu dilakukan untuk menyatakan kesyukuran atas lahirnya Nabi. Itu adalah merupakan dalil bolehnya orang merayakan maulid Nabi. 3, bahwasanya bergembira atas kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dianjurkan dengan perintah Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka karena kedua hal tersebut wajiblah orang mukmin bergembira. Yaitu firman Allah yang bunyinya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka Allah Ta'ala telah menyuruh kita bergembira sebab rahmat tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang terbesar. Allah Ta'ala telah berfirman
dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam satu tafsir lain diterangkan ayat ini ya. Qul bifadlillahi. Katakan Muhammad bifadlillahi, sebab fadl Allah. Fadl Allah, anugerah Allah. Yang dimaksud dengan fadl ini Al-Quran. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat itu Rasulullah. Fabidzalika, maka dengan hal itu, artinya dengan Quran dan dengan Rasulullah ini, dengan diturunkannya Al-Quran dan diturunkannya Rasulullah ini, falyafrahu, maka wajiblah orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini bergembira. Jadi barang siapa yang tidak bergembira adanya Quran, tidak bergembira adanya Rasul, orang itu kufur, itu sudah terang itu. Bagaimana bentuk kegembiraan itu? Baca selawat banyak-banyak, sebagai nanti diterangkan di sini. Boleh sodako karena gembira pada Nabi, berbentuk selamatan. Boleh baca Quran, boleh mengaji, boleh. Ya seperti yang biasa diadakan perayaan-perayaan Maulid Nabi di seluruh dunia, di seluruh dunia. Ya, saya minta maaf banyak-banyak saya menerangkan ini. Saya sendiri sudah pernah pada waktu di Mesir itu, saya pernah ke Mesir beberapa kali ke Mesir. Di sana itu kalau malam Jumat juga banyak itu yang mengadakan. Kalau di sini baca tiba, baca berjanji, sama itu seluruh dunia itu begitu. Apa dasarnya? Apa? Karena mereka cinta dan senang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tiga. Oh sudah tadi ya. Sekarang 4. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperhatikan keterkaitan waktu dengan peristiwa-peristiwa agama yang terbesar yang telah lewat. Maka apabila telah datang waktu di mana telah terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, menjadilah waktu itu suatu kesempatan untuk kita peringati. Sedang mengagungkan hari itu adalah semata-mata karena keistimewaan peristiwa-peristiwa tersebut, dan karena waktu tersebut memang menjadi wadah bagi peristiwa-peristiwa itu. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri telah menjadi hal dan sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri telah menjadikan hal ini sebagai sumber norma, sebagaimana dalam hadis sahih bahwa beliau SAW sewaktu telah sampai di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau bertanya tentang hal itu, lantas dikatakan kepada beliau, sesungguhnya mereka berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi mereka dan menenggelamkan musuh mereka, yakni Nabi Musa, dan yang musuhnya itu Fir'aun ditenggelamkan tepat pada 10 Asyura. Maka mereka berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nabi SAW pun bersabda, kami adalah lebih utama menghormati Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Lantas beliau berpuasa Asyura dan menyuruh para sahabat berpuasa Asyura. 5. Bahwa peringatan Maulid tidak terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ia adalah suatu bid'ah, akan tetapi bid'ah hasanah, karena ia termasuk di bawah dalil-dalil agama dan kaidah-kaidah umum. Ia adalah bid'ah dipandang
dari bentuknya yang bersifat sosial, bukan dipandang dari bentuk individual. Karena dari bentuk individual sudah ada sejak zaman Nabi, sebagaimana akan kita ketahui hal itu pada kenyataan prakteknya insyaallah. Kalau bentuk sosial secara bersama mulutan itu pada zaman Nabi tidak ada. Tapi kalau bentuk yaitu individual, perseorangan, Nabi sendiri merayakan apa? Maulidnya dengan apa? Dengan puasa itu. Bahwa maulid yang mulia ini dibangkitkan oleh bacaan selawat dan salam yang diperintahkan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian pada Nabi dan bersalamlah dengan sesungguh-sungguh salam. Yaitu ayat yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sedikit saya terangkan. Allah itu kalau perintah apapun ya langsung perintah. Perintah haji langsung. Bukan Allah haji dulu lalu perintah, enggak. Perintah sholat, shollu, langsung perintah sholat, puasa, dan semua langsung. Kecuali selawat ini, sebelum perintah selawat itu Allah berselawat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Setelah Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi, baru perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, shallu 'alan nabi, selawatlah kamu sekalian pada Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah dengan salam yang sesungguh-sungguhnya. Ini hanya maknanya Allah berselawat itu bukan Allah baca selawat. Allah itu memberi rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat ya berselawat itu adalah arti malaikat memohonkan tambahnya rahmat dan keagungan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 6. Bahwa maulid yang mulia ini dibangkitkan oleh sudah tadi ya. Ya saya ulang. Bahwa maulid yang mulia ini dibangkitkan oleh bacaan selawat dan salam yang diperintahkan dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah dengan sesungguh-sungguh salam. Dan apa yang dibangkitkan atau diselenggarakan karena perintah syara, maka hal itu otomatis diperintahkan oleh syara. Berapa banyak bacaan selawat kepada Nabi yang mempunyai faedah-faedah kenabian dan pertolongan dan berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pena bersujud, artinya menulis di mihrab atau kitab-kitab penjelasan tentang jumlahnya pengaruh-pengaruh bacaan selawat dan keindahan cahaya-cahayanya. 7. Bahwa maulid yang mulia mengandung penyebutan maulid Nabi yang mulia, mukjizat-mukjizat beliau, sejarah perjalanan beliau, dan memperkenalkan beliau. Bukankah kita diperintah untuk mengenal beliau, dituntut untuk meneladani beliau?
mencontoh amal-amal beliau, beriman kepada mukjizat-mukjizat beliau, percaya atau membenarkan ayat-ayat beliau. Sedang semua kitab maulid menyampaikan pengertian ini dengan sempurna. 8. Membalas kebaikan beliau adalah dengan menunaikan sebagian kewajiban kita terhadap beliau, dengan menjelaskan sifat-sifat beliau yang sempurna dan akhlak-akhlak beliau yang utama. Sungguh para penyair mengadakan pendekatan diri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah-qasidah, dan beliau rela terhadap perbuatan para penyair itu, dan karenanya beliau membalas mereka dengan hal-hal yang baik dan hubungan yang erat. Jika orang yang memujinya saja beliau rela, bagaimana tidak akan rela kepada orang yang menghimpun keterangan tentang perangai-perangai beliau yang mulia. Maka di dalam perbuatan tersebut terjadilah pendekatan diri kepada beliau alaihissalam dengan meraih cinta dan ridho beliau. Ya, saya kira sampai 8 ini saja dulu. InsyaAllah yang akan datang selesai, InsyaAllah kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Maghfirna bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.